Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa bentuk makhluk hidup di bumi bisa sangat beragam? Dari bakteri kecil sampai paus raksasa di laut. Nah, pertanyaan itu yang akhirnya melahirkan sebuah konsep penting dalam biologi, yaitu evolusi. Secara sederhana, evolusi adalah perubahan sifat makhluk hidup secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Perubahan ini terjadi dari generasi ke generasi dan bisa menghasilkan spesies baru. Tapi sebelum itu, teori evolusi yang kita kenal sekarang muncul. Ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan teori berbeda tentang bagaimana makhluk hidup berubah. Nah, saya Arif Nugraha. Di video ini kita akan membahas beberapa teori evolusi yang paling terkenal. Nah, yang pertama, ada teori evolusi yang cukup terkenal dikemukakan oleh Jean-Baptiste Lamarck pada awal abad ke-19. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup dapat mewariskan sifat yang diperoleh selama hidupnya kepada keturunannya. Nah, teori ini dikenal dengan istilah pewarisan sifat yang diperoleh atau inheritance of acquired characteristic. Contoh yang sering digunakan adalah leher jerapah. Yaitu, menurut Lamarck, dahulu jerapah memiliki leher pendek. Karena sering menjangkau daun yang tinggi di pohon, leher mereka terus meregang. Lama-kelamaan, leher menjadi lebih panjang. Nah, perubahan ini kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Namun, seiring perkembangan ilmu genetika, teori Lamarck dianggap kurang tepat karena sifat yang diperoleh selama hidup tidak diwariskan secara langsung. Nah, terus yang kedua, ada teori evolusi yang paling terkenal juga dikemukakan oleh Charles Darwin. Nah, ia mengemukakan teorinya setelah melakukan perjalanan ilmiah menggunakan kapal HMS Beagle selama hampir 5 tahun. Dalam perjalanannya, Darwin mengamati banyak makhluk hidup, terutama di kepulauan Galapagos. Dari pengamatannya, Darwin menyimpulkan bahwa evolusi terjadi melalui proses yang disebut seleksi alam atau natural selection. Nah, prinsip seleksi alam menurut Darwin itu yang pertama, ada variasi dalam populasi. Tidak semua individu dalam satu spesies itu sama. Nah, yang kedua terjadi persaingan untuk hidup karena makanan dan ruang terbatas. Yang ketiga, individu yang paling mampu beradaptasi akan bertahan hidup. Yang keempat, sifat yang menguntungkan akan diwariskan kepada keturunan. Contohnya adalah burung finch di Galapagos yang memiliki bentuk paruh berbeda-beda sesuai jenis makanan yang mereka makan. Nah, yang ketiga, ada teori mutasi, itu teori lain yang dikemukakan oleh Hugo de Vries, seorang ahli botani dari Belanda. De Vries menyatakan bahwa evolusi dapat terjadi karena adanya mutasi. Mutasi adalah perubahan mendadak pada materi genetik yang dapat menghasilkan sifat baru pada makhluk hidup. Nah, ia melakukan penelitian pada tanaman Oenethera lamakiana dan menemukan adanya perubahan sifat secara tiba-tiba pada beberapa keturunannya. Nah, menurut teori ini, evolusi tidak selalu terjadi secara perlahan. Kadang terjadi lonjakan perubahan karena mutasi genetik. Nah, yang keempat, ada teori evolusi modern atau sintesis modern. Saat ini, para ilmuwan menggabungkan teori seleksi alam Darwin dengan ilmu genetika modern. Nah, gabungan ini dikenal sebagai teori evolusi modern atau sintesis modern. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa evolusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti mutasi gen, rekombinasi gen, seleksi alam, isolasi geografis, aliran gen dalam populasi, dan aliran gen dalam populasi. Nah, dengan pemahaman genetika, ilmuwan sekarang bisa menjelaskan bagaimana perubahan gen dalam populasi terjadi dari generasi ke generasi. Nah, jadi kesimpulannya, Lamarck itu menekankan pewarisan sifat yang diperoleh. Teori Darwin menjelaskan evolusi melalui seleksi alam. Teori Hugo de Vries itu menambahkan konsep mutasi, dan sekarang semua konsep tersebut dikembangkan menjadi teori evolusi modern. Nah, teori evolusi membantu kita memahami bagaimana kehidupan di bumi ini bisa berubah dan berkembang selama jutaan tahun. Dan sampai sekarang, penelitian tentang evolusi masih terus berkembang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.